perkembangan COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan sangat baik, ditandai dengan penurunan kasus yang telah terjadi selama kurang lebih 3 bulan. Ini sebuah kabar baik. Pandemi mulai terkendali di Indonesia. Penambahan kasus secara nasional ada di 700-an kasus per hari dengan persentase kasus aktif sekitar 0,29%. Bandingkan dengan yang terjadi di bulan Juli yang penambahan kasus bisa lebih dari 50.000 kasus per hari. Tapi kabar baik yang disampaikan pemerintah tak boleh membuat kita lengah. Ada beberapa alasan kenapa kita mesti terus waspada. Pertama, pandemi masih terjadi. Artinya, virus berbahaya itu masih ada di sekitar kita. Bahkan, di sejumlah daerah tetap terjadi peningkatan kasus. Merujuk pada data tren kasus positif di 34 provinsi, terdapat 3 provinsi yang menunjukkan tren peningkatan di minggu terakhir, yaitu Jawa Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Serta 6 provinsi yang di minggu sebelumnya juga mengalami peningkatan, yaitu Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Barat, dan Papua. Dengan pelonggaran mobilitas penduduk bahkan lintas provinsi, risiko penularan masih tetap tinggi. Apalagi kalau bicara soal libur, ini agak merinding. Tiap kali ada libur agak panjang, penambahan kasus COVID-19 meningkat signifikan. Libur Natal dan Tahun Baru pernah jadi bencana pandemi tahun lalu. Jangan sampai itu terulang lagi. Hingga kini, sudah lebih dari 58% dari target penduduk yang mendapat vaksin dosis pertama dan lebih dari 36% yang mendapat dosis lengkap. Jumlah itu terus bertambah dengan terus dilaksanakannya vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok. Pembatasan mobilitas juga dilakukan, meski penerapannya dilakukan mesti terus diawasi. Tapi, dua hal itu tak memberi jaminan gelombang pandemi tak kembali terjadi. Pada Israel, Rumania, dan Ukraina, meskipun ketiganya telah melewati lonjakan kasus pertama dan kedua, nyatanya lonjakan kasus ketiga masih terjadi baru-baru ini. Negara dengan cakupan vaksinasi dosis lengkap tetap mengalami peningkatan kasus karena kendornya kedisiplinan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Hati-hati. Kita pernah mengalami gelombang pertama, kemudian gelombang kedua yang menyebarkan kesedihan di mana-mana. Beberapa waktu lalu, Jubir Satgas COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito, pernah menyebut, selama lonjakan kedua akibat varian Delta, lebih dari 94.000 orang meninggal dunia. Virus itu terus bermutasi, dan kini ada lagi varian baru yang katanya lebih berbahaya dari varian Mu. Ya, pandemi memang mulai terkendali di Indonesia, tapi perang melawan COVID-19 belum berakhir. Jangan biarkan ada celah atau gelombang ketiga seperti yang terjadi di berbagai negara terjadi juga di negeri kita. Karena kuncinya adalah protokol kesehatan, maka tanggung jawab itu ada pada kita semua.